Halo sahabat jahit, berjumpa lagi dengan Hari Arifin di sini di channel yang pastinya informatif yang selalu memberikan tutorial, trik juga tips untuk kalian semua. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa jenis kain yang sering digunakan saat membuat pakaian. Jadi simak videonya sampai habis. Sebelum berbelanja kain, baik untuk kebutuhan pribadi maupun usaha, Anda tentu akan bertanya-tanya mengenai pilihan jenis yang tepat. Hal ini tak lepas dari ketersediaan jenis kain yang sangat beragam di pasaran. Jika digunakan untuk membuat pakaian, jenis kain sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan penampilan secara keseluruhan. Dengan jenis kain yang tepat, Anda dapat tampil lebih menarik dan modis. Macam-macam kain memiliki beragam tekstur dan ciri khas masing-masingnya. Jenis kain tersebut pun memiliki keunggulan dan kelebihannya yang variatif ketika digunakan sebagai material dari pakaian sehari-hari. Terkadang mengetahui jenis kain yang ada pada pakaian tersebut akan memudahkan ketika berbelanja, khususnya belanja online. Untuk mbak-mbak juga ibu-ibu atau bapak-bapaknya, simak ya tips ini baik-baik supaya ketika mau membeli baju secara online Anda paham dengan material kain dan karakteristik dari material tersebut. Ada berbagai jenis kain yang ditawarkan di pasaran, mulai dari yang memiliki kualitas baik dengan harga murah sampai bahan kain premium yang hadir dengan harga fantastis. Selain menyesuaikan budget, kamu juga bisa lebih teliti mengenal jenis kain yang pas dengan kebutuhan pakaianmu. Melihat dari kekurangan serta kelebihan jenis kain, di sini saya sudah merangkum beberapa jenis kain yang beredar di pasaran. Mungkin masih banyak jenis kain yang belum saya sebutkan, jadi silakan teman-teman lengkapi di kolom komentar ya. Mari kita ketahui lebih jauh 24 jenis kain yang sering digunakan untuk bahan pakaian berikut ini. Kain yang pertama yaitu kain spandex. Spandex merupakan jenis kain yang cukup elastis. Bahkan, elastisitas spandex hampir mirip dengan karet elastis. Hal tersebut tidak terlepas dari bahan 100% sintetis yang digunakan untuk membuat kain ini. Kain spandex umumnya digunakan bersama dengan bahan polyester atau katun. Karena jenis kain ini sangat lentur, pakaian yang dibuat dengan kain ini umumnya akan mengikuti lekukan tubuh dan nyaman untuk digunakan. Selain itu, spandex juga memiliki pori-pori yang sangat baik sehingga dapat menyerap keringat. Yang kedua yaitu kain fleece. Fleece merupakan jenis kain dengan permukaan yang berbulu dan sekilas terlihat seperti wol. Jenis kain ini sangat mudah menguapkan keringat melalui pori-porinya. Jika dikenakan, jenis kain ini akan terasa ringan karena sirkulasi udara terjadi dengan baik. Biasanya fleece diletakkan di bagian dalam pakaian supaya lebih hangat saat dikenakan. Oleh karena itu, fleece kerap dibuat menjadi sweater, jaket, dan celana training. Selain digunakan untuk membuat jaket, fleece juga banyak diaplikasikan untuk perlengkapan rumah tangga seperti spray, selimut, dan handuk. Umumnya diperlukan kemampuan yang mumpuni untuk bisa membuat pakaian atau produk lain dengan bahan ini. Jadi untuk teman-teman, jika menjahit kain ini harus mempunyai keterampilan yang ekstra ya. Yang ketiga yaitu kain polyester. Polyester merupakan jenis kain yang terbuat dari bahan serat sintetis. Kain ini sebenarnya mirip dengan katun, namun mempunyai kualitas yang lebih rendah. Polyester ini tidak dapat menyerap keringat dengan baik. Jika memakai pakaian dengan bahan polyester di tempat yang panas, Anda akan merasa panas. Begitu pula jika dipakai di tempat yang dingin, kain ini akan terasa dingin juga, meskipun memang kain ini tidak akan terasa sedingin katun. Selain itu, polyester juga sedikit lebih keras dan kaku jika dibanding katun. Namun, kain jenis ini cenderung lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu kain katun tetoron. Katun tetoron merupakan salah satu kain yang terbuat dari campuran serat kapas alami dan polyester. Dalam hal ini komposisinya adalah 35% katun combat dan 65% polyester. Nama tetoron sendiri sebenarnya adalah merek dagang produk serat polyester yang diproduksi oleh Teijin and Toray Industries sejak tahun 1958 silam. Kain ini sering digunakan untuk membuat berbagai produk pakaian termasuk kaos. Sama halnya dengan polyester,
kain jenis ini juga tidak begitu baik dalam menyerap keringat. Jadi, kain ini umumnya akan terasa panas jika sudah dikenakan. Sementara itu, kelebihan kain tetoron ini adalah tidak mudah melar dan juga tidak mudah kusut. Yang kelima yaitu kain Highgate. Sama halnya dengan kain tetoron, Highgate juga dibuat dari campuran katun dan polyester. Tetapi, bahan ini lebih tipis dan harganya cenderung lebih murah. Umumnya, jenis kain ini terlihat sangat mengkilap, sedikit panas dan tidak mudah kusut. Kain ini banyak dimanfaatkan untuk membuat kaos bola, kaos event, dan jilbab. Meskipun harganya murah, bahan ini kurang layak dijadikan kaos yang digunakan sehari-hari. Kain jenis ini juga tersedia dalam berbagai pilihan. Salah satunya adalah kain Highgate balon. Kain Highgate balon ini mempunyai karakter yang lebih lembut dan dingin dibandingkan dengan jenis Highgate lainnya. Yang keenam yaitu kain katun. Katun merupakan salah satu jenis kain yang terbuat dari serat alami tanaman kapas. Umumnya, kain katun mempunyai sifat utama seperti tekstur yang lembut, mudah dirawat, dan menyerap keringat. Kain katun sendiri tersedia dalam berbagai jenis dan kualitas yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu katun biasa. Katun biasa biasanya sedikit kaku, tipis, dan tidak mudah melar. Kain katun yang satu ini mempunyai daya serap sedang hingga bagus. Harga kain katun biasa umumnya relatif murah dengan berbagai pilihan motif seperti bunga-bunga dan garis. Ada juga yang polos. Yang kedua yaitu katun Jepang. Katun Jepang dikenal karena terbuat dari 100% serat kapas alami. Jenis katun ini memiliki tekstur yang sangat halus. Selain itu, katun Jepang juga mempunyai daya serap yang baik dan permukaan yang jauh lebih halus. Dibanding dengan katun biasa, kain ini memang dipatok dengan harga yang lebih mahal. Selain polos, kain katun jenis ini juga tersedia dalam berbagai motif menarik. Selanjutnya yaitu katun Paris. Katun Paris disebut-sebut memiliki kualitas yang mirip dengan katun Jepang. Akan tetapi, katun Paris cenderung lebih tipis, namun kain ini memiliki daya serap yang amat baik. Soal harga, kain ini juga dijual di pasaran dengan harga yang lumayan mahal. Jika dibandingkan dengan jenis lainnya, katun Paris ini sering dipakai untuk membuat blus. Terus yang keempat yaitu katun Supernova. Katun Supernova merupakan jenis kain yang lembut, adem, dan halus. Kain ini juga ringan dan dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Serat benang pada kain ini sedikit berbeda dengan bahan katun pada umumnya. Apabila dilihat dari jarak dekat, Anda dapat melihat serat benang halus yang nampak terburai. Selanjutnya yang kelima yaitu katun combat. Pada tahap akhir pembuatannya, jenis kain katun ini disisir atau combat supaya serat-serat yang terdapat pada kapas menjadi halus. Selain itu, penyisiran tersebut juga dilakukan untuk membuat kain ini menjadi tidak berbulu. Katun jenis ini sering digunakan untuk pembuatan kaos distro. Saat ini ada 3 ukuran katun combat yang umum digunakan di pasaran, yaitu 20S, 24S, dan 30S. Angka tersebut menunjukkan ukuran benang yang dipakai dalam pembuatan katun jenis ini. Semakin tinggi angkanya, maka semakin tipis benang yang dipakai. Angka tersebut juga menunjukkan tingkat kelemasan dan kelenturan kain. Yang ketujuh yaitu kain rajut. Sesuai dengan namanya, kain ini dibuat dengan proses merajut beberapa benang menjadi sebuah kain. Struktur kain rajut terbentuk akibat jeratan benang-benang yang saling mengait satu sama lain. Kain rajut ini akan sangat bermanfaat untuk mengatasi beragam cuaca, terutama dingin. Jenis kain ini umumnya tidak begitu menyerap keringat dan kurang cocok digunakan pada cuaca yang panas. Selanjutnya yaitu nomor 8, kain cardet atau kardet. Cardet merupakan kain dengan serat benang yang tidak begitu halus. Kain ini layaknya tiruan dari jenis kain combat. Penampilan kain ini umumnya terlihat kurang halus dan tidak rata di beberapa bagian. Kain ini mempunyai harga yang relatif lebih murah dibandingkan katun combat. Sama halnya dengan katun combat, kain ini juga sering digunakan untuk produksi kaos pada kalangan menengah ke bawah. Nomor 9 yaitu kain chiffon. Chiffon atau dalam bahasa lain chiffon merupakan jenis kain yang dibuat memakai bahan sintetis. Kain ini dibuat dari perpaduan bahan nilon, katun, sutra, polyester, dan rayon. Kain ini sangat tipis, sedikit transparan, dan ringan. Kain chiffon umumnya tidak dapat menyerap keringat dengan baik. Oleh karena itu, jika dipakai dapat meninggalkan bau badan.
Kain ini sering digunakan untuk membuat berbagai macam busana seperti gaun malam, gaun pengantin, blus, gamis, rok, dan kerudung. Selanjutnya yaitu nomor 10, kain baby terry. Baby terry merupakan jenis kain yang dibuat dari katun. Awalnya kain ini lebih sering digunakan untuk membuat handuk sebab teksturnya sangat lembut. Selain itu, kain jenis ini juga memiliki bulu yang lembut. Kain jenis ini juga mempunyai daya serap keringat yang baik, tidak bikin gerah, dan tersedia dalam berbagai pilihan warna. Tetapi, kain ini umumnya kurang tahan lama, cenderung mudah melar, dan kualitasnya di bawah kain jenis fleece. Pada bagian dalam, kain ini juga mempunyai tekstur yang sangat lembut dan halus seperti selimut. Oleh karena itu, saat ini kain baby terry juga sering dipakai untuk membuat pakaian bayi dan balita. Misalnya adalah untuk membuat sweater dan jumper bayi. Ternyata bukan hanya itu saja. Kain ini juga kerap kali digunakan untuk membuat blazer, jaket, dan berbagai kebutuhan fashion lainnya. Selanjutnya yaitu nomor 11, kain sutra. Anda tentu familiar dengan jenis kain yang terbuat dari kepompong ulat sutra ini. Kain sutra terkenal dengan teksturnya yang sangat lembut dan halus. Kain ini tidak licin, dapat menyerap keringat dengan baik, dan sangat nyaman untuk digunakan. Sutra merupakan jenis kain yang tergolong sangat mahal apabila dibandingkan dengan kain yang lainnya. Bahkan bisa disebut yang paling mahal dalam industri tekstil. Hal tersebut tak lepas dari pembuatannya yang memakan waktu lama. Karena karakteristiknya yang mewah, kain sutra ini sering kali dibuat menjadi pakaian-pakaian untuk acara resmi. Namun, kain ini sebenarnya cocok untuk digunakan pada hampir semua jenis pakaian, termasuk untuk acara-acara di luar ruangan. Selanjutnya yaitu nomor 12, ada kain likra. Likra merupakan kain yang dibuat dari campuran kapas dan likra. Dalam dunia fashion, kain ini umumnya dibuat baju dalam, pakaian atletik, dan baju renang. Baju dengan bahan likra ini biasanya cocok dipakai mereka yang alergi terhadap bahan sintetis. Jenis kain ini sendiri sangat elastis dan termasuk dalam kelompok spandex. Kain ini umumnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu likra nilon, likra wool, dan likra katun. Ternyata kain likra ini memiliki satu keunggulan. Salah satu keunggulan kain likra ini adalah sifatnya yang dapat menahan sinar ultraviolet. Oleh karena itu, kain ini cocok untuk membuat pakaian outdoor, namun tak jarang likra juga digunakan untuk membuat gaun atau terusan bagi wanita. Selanjutnya yaitu nomor 13, kain rayon. Kain rayon terkenal dengan teksturnya yang sedikit licin dan tampilannya mengkilap. Kain ini juga terlihat jatuh saat dikenakan. Selain itu, rayon juga sangat adem dan mudah menyerap keringat sehingga cocok digunakan dalam berbagai kondisi cuaca. Pohon cemara, hemlock, dan pinus merupakan 3 jenis pohon yang paling umum digunakan dalam pembuatan rayon. Sementara itu, kain rayon bisa dipakai sebagai bahan utama pakaian dan berbagai perlengkapan busana, perlengkapan perabot rumah tangga, pelapis, dan alat kebutuhan industri. Kain yang selanjutnya yaitu nomor 14, kain drill. Drill merupakan kain pintal yang mempunyai serat berbentuk diagonal. Kain ini juga mempunyai jalinan benang yang amat kuat. Bahan dari kain ini adalah campuran katun dan polyester. Semakin tinggi kadar katun yang digunakan, maka semakin tinggi juga harganya. Kain ini tersedia dalam beberapa pilihan seperti American drill, twist drill, Castillo drill, dan Japan drill. Kain ini umumnya digunakan untuk membuat celana, kemeja, jaket safari, pakaian olahraga, blus, baju alma mater, dan lain-lain. Kelebihan kain drill antara lain adalah awet, mempunyai tekstur yang unik, warna tidak mudah pudar, adem, dan tidak mudah kusut. Daya serap keringat kain drill juga cukup baik, namun kain ini tergolong berat untuk sebagian orang dan untuk beberapa jenis tertentu harganya cukup mahal. Selanjutnya yaitu yang ke-15, kain twist cone. Ada yang bilang juga kain twist. Twist cone merupakan jenis kain yang mirip sekali dengan chiffon. Yang membuatnya berbeda adalah ketebalannya. Twist cone umumnya lebih tebal dan berat jika dibandingkan dengan chiffon. Berbeda dengan chiffon, kain ini juga tidak tembus pandang. Selain itu, twist cone juga mempunyai kesan yang lebih jatuh saat dipakai. Sama halnya dengan chiffon, kain ini tidak begitu baik dalam menyerap keringat. Akan tetapi, bau badan tidak akan tertinggal seperti pada chiffon. Twist cone adalah kain yang fleksibel dan dibuat dari jaringan serat alami serta buatan.
Jenis kain ini biasanya dipakai untuk membuat berbagai model busana seperti gaun dan kemeja. Demikian 12 contoh kain yang bisa saya ulas di pertemuan kali ini. Untuk di pertemuan selanjutnya saya akan mengulas 12 jenis kain lanjutan dari video yang ini ya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Penjahit Hari, alangkah baiknya klik tombol subscribe-nya, lalu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel Penjahit Hari. Like, comment, share juga ke sosial media kalian. Ingat, 12 jenis kain yang selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.